Halo guys, kembali lagi di channel gue. Nah, pada video kali ini kita akan mengunboxing dan review diecast dari merek Mini GT. Ya, pas banget setelah acara KTT G20. Kita akan unboxing diecast Mini GT yang memang eksklusif dan spesial khusus untuk Indonesia. Ini dia Mini GT Nissan GT-R R35 atau Nissan 35 GT-RR dengan livery atau tampo atau painting Wonderful Indonesia. Wow, dengan kostum yang sangat mewah, kostum yang benar-benar Indonesia banget yang bisa mempromosikan pariwisata Indonesia, apalagi setelah KTT G20. Well, semoga dengan bikin casting seperti ini juga ikut mempromosikan wisata-wisata Indonesia. Kita lihat di sini untuk cardnya. Ada gambar yang sangat menarik, ada gambar pura seperti ini. Ini mempresentasikan salah satu tempat wisata Indonesia yaitu di Bali, teman-teman. Kita lihat di sini ada Ulun Danu Beratan. Memang dijelasin di bagian belakang cardnya sebagai bagian promosi pariwisata dan sudah ada lisensi resmi dari Nissan. Oke, teman-teman. Nice banget dan sudah ada hologram dari TSM Modal, jadi ini barang asli. Lisensi dari Nissan dan lisensi dari LB Holding atau LB World-nya ya. Nah, di belakang sini ada tulisan yang sangat menarik di sini. LB Solid World Nissan 35 GT-RR Version 1 Wonderful Indonesia, dan kita dapat box juga di sini. Nah, kali ini gua akan bahas sekaligus menceritakan soal KTT G20. Wow. Let's go. Let's open this out. Ternyata kertasnya ini ya, untuk cardnya ngedove ya, very beautiful. Ada gambar fotonya Pura Ulun Danu Beratan ya, gokil banget ya, benar-benar tempat ibadah dan memang menonjolkan danaunya ini sangat-sangat ini ya, luar biasa sekali. Wonderful Indonesia, like this card, and let's open this out. Ya, di sini kita dapat, oh shit, oh my god. Semoga tidak ada masalah apa-apa. Dan kita dapat sebuah kotak seperti ini. Wow, ya. Warna merah putih seperti ini ya, bendera Indonesia. White and red nomor 38, dan sudah ada lisensi dari Nissan juga di sini. Dan di sini tertulis Nissan GT-R LB Solid Works GT Nissan 35 GT-RR Version 1 Wonderful Indonesia. So, let's see. Memang tidak ada tulisan dari setir kiri atau setir kanannya ya, tapi it's okay. Kita bahas dulu detail diecastnya teman-teman ya. Wih, cakep sekali ya. Sudah pernah direview oleh teman-teman diecaster juga ya, dan para konten kreator diecast. Sebenarnya diecast ini kenapa gue review ya, karena momennya pas setelah KTT G20 dan banyak yang bahas soal G20 ke depannya. Apakah semuanya akan stabil ya, ekonomi, perdamaian, dan juga situasi kesehatan. Yang kita tahu sekarang COVID lagi naik juga ya, dan semoga kita berharap Indonesia pulih cepat ya. Di saat yang lain seperti China itu katanya juga lockdown lagi di bagian Beijing ya. Nah, dan semoga kita nggak seperti China ya, benar-benar menginginkan zero ya. Tapi memang kita berharapnya semuanya seimbang ya, dari segi ekonomi juga nggak terlalu terpuruk, dan segi kesehatan semuanya terselamatkan ya. Oke guys, itu
Nah ini detail untuk lampunya bagus banget ya. Ini yang paling gua suka dari Mini GT ya, karena memang Mini GT ngeluarin Nissan 35 GT RR atau Nissan GT RR 35 yang sudah kesekian kali ya. Ini castingan yang selalu wajib ya kali ya kalau setiap set launching gitu ya. Jadi mesti bikin terus dia versi Pendem atau versi LBWK ya. Nah kita berharapnya sih bisa digantikan dengan Supra ya, Toyota Supra. Toyota Supra mulai banyak, Land Rover. Nah nanti Mini GT juga ngeluarin lagi tuh yang macam-macam ya. Castingan yang kurang laku kayaknya Lancia ya kurang laku ya. Sementara Ford Mustang tetap jalan, BMW tetap jalan ya. Untuk yang M4 masih jalan di tempat karena ini ya peminatnya kurang banyak. Nah ini kita lihat detailnya ya, lampunya bagus banget ya, plastik mica, dan ini detail untuk ventilasi di atas ini kayak intake gitu ya, cakep di sini ya, bagian di atas kap depannya, dan kemudian ini untuk bagian depannya seperti ini, kita zoom dikit lagi. Nah biar kalian puas lihatnya, di sini ada emblem GTR, dan ini depan grillnya seperti ini, grillnya detailnya bagus banget, dan ini juga ada detail grill juga di sini, cakep, dan di sini ada detail canard ya, di sini samping kiri dan kanan ya, jadi kayak tambahan bodi yang menambah akselerasi. Biasanya ini ada di bagian pesawat ya, tapi di bagian mobil juga dibikin untuk menambah akselerasi kecepatan. Warna dominan merah putihnya ini cakep banget ya, dan livery Wonderful Indonesia di samping ini benar-benar cakep, logonya seperti ini, benar-benar warnanya sesuai ya, akurasinya bagus ya, warna pink, hijau, warna biru, ungu, dan warna oranye ya, cakep sekali. Dan di sini ada bendera Indonesia, dan ini sayangnya kayak ada ini ya, kayak ada gumpalan gitu ya, gumpalan cat yang pecah ya. Jadi kayaknya jatuh coy. Jadi ya seperti itu ya, ada cat cat lebihan cat ya. Sini putih, nggak tahu ini yang mana. Semoga sih nggak ada yang ini ya, gores atau baret ya. Nah ini bagus ya, ada lekukan bagian body kit depannya seperti ini, over fender, dan di painting di sini dengan gelombang atau lekukan warna biru, oranye, hijau, dan pink seperti ini. Sementara bannya terbuat dari karet ya, seperti biasa. Body dan sasisnya terbuat dari metal. Itu adalah kelebihan dari Mini GT, dan bannya bisa rolling, itu oke. Sementara velgnya di sini warna biru, birunya biru yang soft, biru halus, biru ya itu ya, biru-biru nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang ya. Kemudian di bagian belakang seperti ini, warna pinknya juga cakep sekali, pink bersemu ungu ya. Ini cakep sekali, warnanya perpaduannya sempurna, warna pinknya sesuai dengan warna tema logo Wonderful Indonesia. That's it's so nice and beautiful. Dan ini untuk detail-detailnya sangat keren sekali teman-teman. Wow, cakep. Dan ini untuk bagian garis pintunya didetail dengan rapi, dan detail handle pintunya juga didetail rapi, dan sini ada detail pengisian bahan bakar. Kemudian dari samping seperti ini kalau kita lihat ya. Dan ini untuk bagian belakangnya kayak ada gambar sesuatu ya di bagian sayapnya. Kita lihat di sini. Oh, apa ini? Works ya, LB Works ya, ada logo seperti itu ya, kayak ada orang pakai mahkota dan Works ya. Nah sementara untuk bagian ininya, spionnya seperti ini, spionnya agak kaku ya, tapi ini karet ya, seperti biasa. Dari samping seperti ini, dan setirnya setir kiri ya, bisa kelihatan teman-teman dari depan ya, kaca depannya seperti ini. Kaca depan ada detail wiper, dan warnanya kacanya sih agak-agak smoky ya, tapi bisa kelihatan kok bagian setirnya dan dashboardnya, detailnya bagus, hitam. Dan kaca depannya ada frame warna hitam seperti ini, dan tulisan LB bintang performance, nice banget ya. It's okay, it's good ya, detailnya sangat bagus sekali. Nah seperti itu ya teman-teman ya, bagian depannya cakep sekali, dan ini lipsnya menyatu dengan bagian base atau sasisnya ya untuk lipsnya. Kemudian bagian samping kiri seperti ini, tulisan Wonderful Indonesianya agak silver ya, jadi memang kurang begitu kelihatan, tapi ya seperti itu. Dan ini ada baret-baret gitu ya, ya sayang banget ya, kurang begitu rapi. Ini kayaknya cuman kotoran-kotoran aja. Nah seperti itu ya. Samping kiri juga sama ya, ada detail-detail seperti itu. Kursinya ada dua ya, dan ini ada cat warna merah di sini, cakep. Well seperti itu. Bagian over fender belakang juga sama dengan samping kanan ya.
Dan ini, wah ini beda ya. Di sini ada gambar works dan di sini ada tulisan LBWK ya bagian sini untuk bagian sayapnya. Sayapnya seperti ini. Untuk bagian belakang ada tulisan LB, bintangnya merah, performance, nice banget, warna putih ya. Dan ini menyatu dengan body ya. Ditempel gitu ya di sini. Ada 3 penyangga di sini, kiri dan kanan. Seperti ini sayapnya. Bisa kelihatan teman-teman detailnya, bagus banget. Iya. Kemudian untuk bagian belakang seperti ini. Lampu belakang seperti ini, lampu belakang detailnya sudah pakai plastik mica di sini ya, belakang dengan dikelilingi frame warna merah ya. Nice. Dan ini ada sponsor-sponsornya di sini. V Exhaust, LBWK, LB Works R, LB atau Liberty Work ya di sini, dan warna merah seperti ini. Kemudian ini knalpotnya di sini kiri 2 biru dan kanan biru ya. Nice banget di bagian bawah seperti ini. Bagian bawah belakang ya. Wow, seperti ini bagian belakang, seperti kelihatan seperti itu ya. Bagian ini kacanya cuma kelihatan interior aja dan nggak ada defogger ya. Oke, seperti itu detailnya. Kemudian untuk bagian sasis seperti ini. Oh, kebalik ya. Bagian sasis kita lihat 2009 Nissan GT-R R35 use under license, ada skrupnya di sini dan detail-detail bawahnya diukir. Oke, nice. Mini GT made in China dan ada logo-logo seperti dan ada ukir-ukiran seperti ini. Keren. Wow, nice banget. Keren. Keren coy ya. Very very beautiful. Nah, ini memang benar-benar castingan yang ajib bagi kalian yang dari Indonesia ya. For diecaster Indonesia ini bagus banget dan kalian mesti punya ya. Ini castingan yang ya nggak tahu sekarang harganya berapa, tapi yang jelas ya selama masih ada di peredaran silakan dibeli, keburu harganya mahal. Ya banyak sekali castingan yang mahal ya. Bahkan Bentley pun sekarang sudah mahal. Bentley yang Phoenix Racing Asia yang warna silver dan warna hijau itu sekarang sudah mulai mahal karena ya itu ya, yang PO sedikit masuk Indonesia sedikit, sementara sudah nggak produksi lagi. Nice banget. Jadi teman-teman, lain kali kalau kalian pengen punya diecast ya silahkan PO. Jadi jangan ngeluh bosen gitu-gitu aja. Nah, punya dulu baru bilang bosen ya. Nah seperti itu ya detailnya, bagus sekali. Nah menurut gue ini castingan yang ajib dan wajib kalian koleksi teman-teman. Nah kalau nilai, gue akan kasih nilai untuk diecast ini dengan nilai yang sangat bagus ya. Tentu saja untuk di Indonesia gue akan kasih nilai yang bagus ya. Tentu saja kita kasih nilai 98 dari 100 ya. Nah, dan bagi kalian yang pro dan kontra tentang diecast ini, apakah ada mobil aslinya dan sebagainya, ini adalah bagian dari upaya promosi pariwisata Indonesia. Nah, oke teman-teman, itu aja review singkat dari gue. Jika ada salah, gue mohon maaf dan jangan lupa kasih saran dan kritik. Thanks for watching. Until next time.